Oke, baik. Kita bahas sebuah peti bermasa. Jadi jangan lupa digambar dulu langkah pertamanya. Kita gambar di kiri aja. Nah, peti ini ditarik ya. Bermassa 50 dulu. Berarti ke bawah ada Mg 500 Newton, ke atas ada N. Nah, tapi N jangan langsung dibuat sama dengan Mg ya, karena di sini gayanya didorong. Nah, ini hati-hati. Kan tadi beda. Didorong dengan ditarik. Dengan gaya 100 Newton yang arahnya membentuk sudut theta di bawah garis mendatar. Jadi didorongnya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Sama aja. Kita buat di kiri aja. Mirip seperti tadi. Nah, ini F. Ya, F-nya 100 Newton. Nah, sudut tetanya di mana? Nah, sudut tetanya itu ada di sini. Karena di bawah garis mendatar. Ya. Berarti uraiannya ke bawah sini F sin theta, ke kanan F cos theta. Nah, karena didorong ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek ke kiri. Nah, sekarang sigma F sama dengan M kali A. Kita nggak cari percepatan ya. Yang ditanya sama seperti tadi. Gaya gesek yang dialaminya. Nanti gimana nih? Kayak tadi, kita harus cek dulu. Nanti gayanya lebih besar apa enggak dari gaya gesek statis. Jadi yang pertama kita cari dulu gaya gesek statis maksimum. Rumusnya tentu mu S dikali N. Oh, kita butuh N. Berarti cari N dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Ingat ya, cari N pasti pakai sigma Fy. Ke atas ada N, ke bawah ada Mg, ke bawah ada F sin theta sama dengan 0. Berarti N, seperti soal tadi, Mg plus F sin theta. 500, F-nya berapa tuh? 100 ya. 100 kali sin theta. Sin theta-nya dalam soal 0,6. Berarti 60, 560 Newton. Oke, ini adalah nilai gaya normalnya. Sekarang kita masukkan ke atas. Kita dapat GGC statis maksimum, mu S-nya 0,5 dikali N-nya 560. Berarti 5 dikali 56. Berarti 3. Berapa ini? 25, 26, 28. 28. 180 ya. Newton. Nah, kita harus batasi ini. Ini adalah gaya gesek statis maksimum. Kemampuan maksimum. Dia bisa bertahan dari gaya dorong 280. Jadi kalau kita gambar sederhananya, dia punya gaya gesek statis maksimum itu 280. Sekarang ada nggak yang dorong dia? Ada. Dia didorong ke kanan oleh gaya F cos theta. Berapa ini F cos theta? 100 dikali 0,6. Itu ya. Berarti berapa ini? 60 Newton ya. Sorry. Kok 0,6? Cos theta 0,8. Ya, tidak betul jawabannya tadi. 80 Newton. Nah, kesimpulannya berarti F cos theta masih lebih kecil daripada F statis maksimum. Itu artinya gaya gesek yang bekerja itu sama dengan gaya tarik atau gaya dorong ya, F cos theta, yaitu 80 Newton. Maka jawabannya udah betul tadi, 80. Ya, good. Udah paham berarti. Alhamdulillah. Jadi gaya gesek itu kalau ditanya gaya gesek yang bekerja atau gaya gesek yang dialami, kita harus cek dulu gaya statis maksimumnya berapa, kemudian dia didorong atau ditariknya berapa. Baru dari situ kita ambil kesimpulan. Kalau masih kalah berarti
gaya yang bekerjanya sama dengan gaya dia. Tapi kalau udah gaya tarik kita udah lebih menang atau lebih besar daripada gaya gesek statis, berarti yang bekerja nanti gaya kinetis. Oke, bagus. Nah, nomor 10 ini nggak terlalu susah ya. Jadi kita sebentar aja mungkin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Salah satu makanan halal adalah telur ayam. Telur ayam yang baik. Nah, ini harus kita garis bawahi dulu. Telur ayam yang baik itu dan masih baru adalah telur yang memiliki densitas. Berapa densitasnya? Rho-nya 1,033 gram per centimeter kubik. Nah, ini densitas. Ada yang tahu densitas itu apa? Densitas. Boleh lihat dari satuannya. Kalau kalian nggak tahu itu apa, lihat dari satuan. Ada bahasa lainnya nggak densitas? Ada yang tahu? Bahasa lainnya kerapatan. Ada lagi bahasa lainnya. Ada yang tahu? Bahasa yang lebih tunggu ada yang komen. Ya, ada yang komen. Massa jenis ya, Ihsan. Oke, kerapatan massa jenis. Kalau disimbolkan itu dalam bentuk huruf Yunani ya. Rho. Nah, jadi rho telur yang bagus itu dalam soal adalah 1,033 gram per centimeter kubik. Jadi rho telur 1,033 gram per centimeter kubik. Nah, kalau dalam kilogram berarti 1033 ya. Kilogram per meter kubik. Nah, coba kita bandingkan. Kalau air, massa jenis air 1000 kan? Kilogram per meter kubik. Ini air tawar ya. Kalau air garam atau air laut lebih besar biasanya. Nah, pertanyaan Bapak nih. Massa jenis telur 1033, massa jenis air 1000. Kira-kira apa yang akan terjadi pada telur kalau dimasukkan ke air? Ini airnya air tawar ya. Jadi telur dimasukkan ke air tawar. Apa yang akan terjadi? Tenggelam, melayang, atau mengapung? Tenggelam, karena massa jenisnya lebih besar. Nah, di sini biasanya kan ada eksperimen di Di SD. Itu biasa eksperimen telur dimasukkan ke air tawar. Dia tenggelam. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan garam 1 sendok. Ya, airnya jadi lebih asin. Nanti telurnya akan sedikit melayang. Kita tambah lagi garam, maka lama-lama telurnya bisa naik ya dari awalnya di dasar naik ke tengah. Tapi kalau terlalu asin, kita tambahin airnya banyak kali. Kita tambahin garam ya, bukan air. Kita tambahin garamnya banyak kali, itu bisa-bisa telurnya ngapung. Ya. Oke. Sekarang soal kita bukan itu sebenarnya. Jika telurnya dicelupkan dalam air, maka telur akan tenggelam. Ya Allah, sini ada sebenarnya ya. Berarti kalian nggak baca tadi pertanyaan Bapak. Jadi kalau dimasukkan ke air, telurnya akan tenggelam karena massa jenisnya lebih besar. Berikut ini ada 6 buah telur yang akan diuji kelayakannya untuk dikonsumsi. Ya. Sekarang ada telur A, telur B sampai F. Ada massa telur, ada volume telur, ada volume zat cair penguji, ada massa zat cair penguji. Yang ditanyakan ke kita adalah telur yang dianggap paling baik adalah telur titik-titik dan telur titik-titik. Berarti jawaban kita ada 2 nih. Ada 2 telur yang dianggap paling baik di antara telur-telur yang ada ini. Maka
Apa strategi kita untuk mencari? Coba ada yang mau kasih pendapat? Kita harus cari apa dari data-data ini, harus kita olah seperti apa biar kita bisa tahu telur mana yang paling bagus. Cari satu-satu, Pak. Oke, cari satu-satu bagus. Apanya yang dicari? Itu baru dibandingin. Dibandingin dengan apa? Telur sama Si air yang ini. masa dan saya penguji itu. Dibandingin untuk gimana? Untuk dilihat apa? Nanti apakah kita dari yang sebelah ini? Oh. Berarti yang tenggelam itu yang bagus. Oke, ada pendapat lain nggak? Jadi pendapat pertama nih ya, Bapak review ya, lebih kurang yang Bapak pahami. Kita cari, ini kan ada massa, yang kiri ya, yang telur. Yang telur ada massa, ada volume. Kita cari gitu ya, misalnya yang A, massa jenis telur A gitu ya. Massa per volume, dapatnya berapa, kan gitu ya. Kemudian yang A juga ada volume zat cair penguji, dicari juga zat cair yang A itu, massa per volume. Nanti dibandingkan, kalau lebih besar massa jenis telur berarti dia tenggelam. Oh, tenggelam berarti dianggap bagus, sesuai dengan yang tadi. Nah, itu pendapat pertama. Apakah ada pendapat lain? Atau semuanya setuju dengan begitu? Gimana? Kalau setuju kita eksekusi nih. Iya, oke. Sayangnya pendapat itu salah, Nak. Ya, salah. Ya. Di sini kita sebenarnya tidak perlu menggunakan data zat cair penguji ini. Ya, jadi kalau kita mencari lagi massa jenis ini, itu buang-buang waktu dan bisa menghasilkan kesimpulan yang salah juga. Ya, jadi ini jebakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Cukup cari aja massa jenis telur A, B, C, D, E, F. Oke. Kemudian lihat nanti angkanya yang paling mendekati angka telur yang bagus tadi. Karena dalam soal udah diketahui itu. Telur yang bagus katanya telur yang punya massa jenis segini. Maka kalian cukup cari ini massa jenis telur A, B, C, D yang mana yang nilainya paling dekat dengan ini. Karena kalau massa jenisnya misalnya terlalu besar, nah itu bisa jadi telurnya udah busuk. Atau telurnya apalah. Pokoknya telur yang bagus itu yang massa jenisnya lebih dekat dengan ini. Ya, kalau terlalu besar atau terlalu kecil itu berarti kemungkinan udah kurang bagus. Ya, kenapa kita nggak boleh bandingkan dengan yang ini yang Bapak bilang tadi? Ya, karena di sini zat cair pengujinya itu kan belum tentu air. Ini belum tentu air, bisa aja ini air garam, air sirup, air susu, air kopi, wallahu alam nih. Karena massa jenisnya ini kalau kita bagi nggak 1000 nih, nggak 1 nih. Ya, ibaratnya makanya di awal tadi Bapak jelasin tuh. Kalau kita punya telur, kita masukkan ke air tawar. 1000 ini kan air tawar kan? Ya, maka telur itu akan tenggelam. Nah, itu bagus. Tapi kalau telur yang bagus itu kita masukkan ke air sirup, belum tentu dia tenggelam. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ibaratnya gitulah ya. Jadi kalau kita, karena yang diketahui dalam soal ini adalah telur bagus dengan air. Telur bagus dengan kopi, telur bagus atau telur busuk dengan kopi kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak perlu bandingkan dengan zat cair penguji ini. Nah, bisa jadi nanti telurnya ini bagus, busuk, ya massa jenisnya terlalu besar, tapi dia tenggelam di dalam zat cair penguji ini. Karena zat cair pengujinya ini belum tentu air kan? Oh, kita anggap bagus pula, padahal belum tentu bagus. Paham ya? Poin Bapak ya. Jadi kita jangan bandingkan dengan zat cair penguji, karena zat cair penguji ini belum tentu air. Karena bisa jadi zat telur yang busuk tapi dia tenggelam di dalam apa nih zat cair X misalnya.
Ya, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk soal ini pendapat Bapak abaikan ini. Ya, kalian cukup cari masa jenis masing-masing telur. Jadi masa jenis zat penguji itu nggak perlu. Masa jenis telur A berapa, masa jenis telur B berapa, masa jenis telur C berapa, masa jenis telur D berapa, gitu ya, sampai telur F. Nah, jadi waktu kita hemat setengah. Nah, coba sekarang tolong kalian cari sebentar. Pakai kalkulator juga boleh lah. Kan kalau di lomba sebenarnya nggak boleh ya. Tapi ini karena kita belajar, biar lebih cepat aja. Coba dicari. Yang nilai A berapa? Masa jenis A berapa? Masa jenis B berapa? Kemudian harusnya sesuai dengan tempat kita isi, kita cuma mendapatkan 2 telur yang nilainya paling dekat. Nah, ini udah ada yang jawab di kolom komentar D dan E. Cari yang paling mendekati dengan ya, ini udah oh ya, Bapak mohon maaf ya tadi Bapak nggak sering lihat kolom komentar ya obrolan. Jadi D sama E, ada yang jawab D sama E. D sama ya, intinya begitu. Jadi kita nggak perlu buang waktu di sini. Kalian cari satu persatu. Ada yang udah jawab D sama E. Bapak jujur belum cari juga ini. Ya, jadi karena ini tinggal dibagi aja, kalian bagi aja sendiri. Tadi udah ada yang, nah ini udah 2 orang ya, Amrina juga, Ihsan tadi, D sama E. Ya, oke, alhamdulillah, berarti kita anggap jawabannya D sama E. Tapi nanti kalian masing-masing cari sendiri. Oke, jadi hati-hati sekali, belum tentu data yang diberikan di soal itu kita gunakan semua. Bisa jadi itu jadi jebakan. Jadi harus fokus dengan cerita soalnya. Selanjutnya kita lanjut nomor 12. Pada saat pelajaran fisika, Ustadz nomor 11. Oh iya, nggak ada ya? Lupa bawa kopi berarti. Tunggu, bapak kopi dulu. Nomor 11. Kayaknya udah bapak kopi semalam. Oke lah, bentar ya. Bapak kopi 11. Sebentar. Untung diingatkan. Oh iya ini. Perasaan udah bapak kopi lah semalam. Oke, bapak kopi ulang ya. Sebentar. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Nomor 11. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang prosesnya dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 43. Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan. Oke, ini arti surahnya. Sepertinya tidak berkaitan dengan soal ya. Jadi kita langsung lanjut ke soal. Ya, soalnya kayaknya cuma di bawah ini aja. Nah, di sini kita punya grafik suhu terhadap waktu. Nah, tapi hati-hati ini jebakan kali soalnya. Suhunya, lihat, yang bawah itu dalam Celsius, yang atas dalam Fahrenheit. Ya, kalau kalian nggak teliti di soal ini jadi salah kalian. Jadi, suhunya ini ada yang dalam Fahrenheit. Berarti kalian harus ubah nanti itu Fahrenheit 86 itu berapa Celsius.
Oke, ini babnya adalah bab kalor. Ya, bab kalor. Ingat, kalor itu ada dua rumusnya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Satu lagi Q sama dengan M dikali L. MC delta T dipakai kalau suhu berubah. Kalau di grafik itu, lihat grafiknya yang mereng. Kalau M kali L dipakai kalau wujud yang berubah. Wujud berubah itu mencair, membeku, menguap, mengembun gitu ya. Kalau di grafik itu lihat grafik yang lurus. Ya, lurus. Terserah lurusnya mau di bawah sini ya atau di atas sini. Pokoknya grafiknya lurus. Maka kalau kita lihat di sini P ke Q itu pasti M kali C kali delta T, Q ke R, M kali L, R ke S, M kali C kali delta T. Ini untuk ingatin aja ya. C itu adalah kalor jenis, kemudian L itu adalah kalor lebur. Ya, M itu massa. Jadi M kali L itu bukan Mobile Legend, tapi massa kali kalor, bukan lebur juga nih, kalor laten. Massa kali kalor laten. Laten itu nanti bisa dia lebur atau uap. Oke. Nah, sekarang ya tinggal kita kali-kali aja sebenarnya. Kalor jenisnya diketahui. Ini kalor jenis air, ini C. Ini kalor jenis uap. Ini ketika dia bentuknya cair, ini ketika bentuknya uap. Kalor jenis ini ketika bentuknya S. Ini kalor lebur, ini L. Maka kalor yang diperlukan untuk mengubah S dalam sebuah awan seberat 500 kg, ini berarti massa, menjadi air hujan dengan suhu 86 Fahrenheit ya, melalui proses PS adalah titik-titik kali 10 pangkat 8 Joule ya. Ya udah, ini caranya adalah kita cari sebenarnya kalor total. Ya, kalor total semuanya dari P sampai S. Berarti M kali C kali delta T tambah M kali L tambah M kali C kali delta T. Ya. MC delta T yang pertama dari P ke Q, ya, dari P ke Q ini masih bentuknya S. Jadi di sini S. Ya, karena P ke Q ini dia masih dalam bentuk bukan mencair. Dia masih dalam bentuk padat atau S. Jadi MC delta T yang pertama itu masih kalor jenis S. Pakai yang 2100. Kemudian M kali L itu airnya melebur. Dari S berubah menjadi cair. Jadi di ini M kali L ini dia proses mencair. Ya, berarti pakai L-nya itu kalor lebur. Yang ini. Ya, ini ke sini. Oke. Kemudian MC delta T yang terakhir itu sudah bentuknya cair. Ini berarti bentuk air. Ya, ini sudah bentuknya air. Ya, jadi es mencair kemudian turun menjadi hujan, menjadi cair. Ya, jadi yang dipakai itu adalah kalor jenis air yang 4200. Berarti dalam soal ini kita nggak memerlukan kalor jenis uap. Ini nggak pakai. Ya, jadi yang cuap ini, kalor jenis uap ini nggak pakai. Masanya sama semua, 500.000 kg. Jadi 500.000 kg itu tulisnya 5 kali 10 pangkat 5. Kalor jenis S 2100. Delta T, nah ini awalnya perubahan suhunya ini nih, lihat di kiri. Min 10 ke 0, berarti berubahnya 10
kita nggak ambil min ya. Kita cuma lihat perubahannya. M kali L sama 5 kali 10 pangkat 5. L-nya 336.000 tambah. Yang terakhir 5 kali 10 pangkat 5 dikali kalau jenis air 4.200 dikali lagi delta T. Nah, delta T yang terakhir ini dia berubah dari 0 sampai 86. Ya. Dari 0 ke 86 Fahrenheit. Berarti sebelum ini kalian cari dulu di bawah sini. Ubah Fahrenheit menjadi Celsius. Ya. Bisa? Nah, kalau lupa rumusnya min gini. Celsius itu 0 ke 100. Ya. Kemudian Fahrenheit. Dari berapa ke berapa Fahrenheit? Ada yang tahu? Suhunya, skalanya? Ayo, Fahrenheit. Oh, ini udah ada yang cari di kolom komentar 30 Celsius katanya. Oke, bagus. Nah, gimana cara ubahnya? Kita tulis di sini juga ya, biar teman-teman tahu. Fahrenheit berapa? Skalanya ada yang tahu? Skala bawahnya? 32. 2. 12 kan? Wiro Sableng, ya kan? Nah, sekarang yang mau kita ubah adalah 86, kira-kira di sini lah ya. 86 Fahrenheit ini berapa Celsius? Ya, kita fokus ke sini dulu ya. Bentuk ini Bapak perbesar lah. Nah, ini. Jadi caranya adalah kalau Bapak nggak hafal rumusnya terus terang, jadi Fahrenheit ke Celsius itu Celsius ke mana itu Bapak nggak hafal rumusnya, Bapak hafal skalanya. Caranya adalah 100 ke 0, 100 kurang 0 bagi C ke 0, berarti C kurang 0 sama dengan 212 ke 32, 212 kurang 32 per 86 ke 32, 86 ke 32. Nah, itu caranya. Jadi garis panjang dibagi garis pendek untuk Celsius sama dengan garis panjang dibagi garis pendek. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat selisih-selisihnya aja. Jadi 100 per C sama dengan berapa ini? 10, 80 ya. Ya, 80 per 54. Ya, ini bantu lihat ya kalau ada silap-silap Bapak. Nolnya dicoret. 8 dengan 10 itu bisa 5 per 4. Jadi 5C 854. Ya kan? Berarti C sama dengan 8 salah balik. 5 per 8 kali 54. Setuju dulu ya? Kalau ada terbalik-balik diingatkan Bapak. Nah, 54 dengan 8 kalau sama-sama kita bagi 2, 27 per 4. Ya kan? 212. Oh, 180. Ya kan? Iya ya, salah Bapak, sorry. 180. Ya, bukan 80 ya. Makasih ya. Jadi harus dibantu lihat memang Bapak nih. Kadang-kadang silap juga. Jadi 212 kurang 32 180 betul ya. Nolnya dicoret, 10 dengan 18 berarti berapa kita buat nih? 5 dengan 9 ya. Ya, 9. Pantesan jelek angkanya. 9 per 54. Ini betul ya? Kalau ada yang salah dibilang 5 per 4 5 per 9 kali 54. Berapa hasil akhirnya nih? 9 dengan 54 bisa dicoret nggak?
6 ya. 5 kali 6, 30 derajat Celcius. Jadi betul tadi yang dibahas di kolom komentar. Cara carinya gini. Oke, berarti kita ganti dulu di grafik. Ya, berarti 86 ini setara dengan 30 derajat Celcius. Nah, baru masukkan ke sini. Delta T-nya berarti 0 ke 30 dikali di sini 30. Nah, sampai sini coba tolong kalian kalikan semua ini. Bapak mau hasil akhir aja. 5 kali 21 kali 1. Kemudian 5 kali 3, 36. 5 kali 4, 2 kali 3. Nanti baru nolnya dipisahkan. Kemudian Bapak mau hasil akhirnya dalam bentuk gini. Berapa kali 10 pangkat 8. Jadi ujungnya 10 pangkat 8 harus sudah terpisah. Angka depannya aja Bapak mau. Nah, itu tugas kalian lah. Ada yang dapat? Oh, ada di kolom komentar. Tapi kok beda-beda ini? Oh, yang di bawah sama. Ada yang 63, ada yang 24, 15. Bapak ambil yang paling rame ya. Jadi ini terus terang Bapak belum hitung ya. Jadi Bapak ambil yang paling rame, Bapak percaya sama ada yang 630. Nah, udah 2 orang kok 630. 24. Oke, tapi masih lebih rame 24, 15. 24, 15. Oke. Nanti silakan dihitung lagi kalau memang. Jadi tinggal kali-kali aja. Berarti kalau kita lihat ya, ini Masya Allah ya, energi untuk mencairkan awan menjadi air hujan ini sebesar ini. Dari mana energinya nih? Sehingga awannya bisa mencair? Ada yang bisa jawab? Energinya dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari mana energi panas untuk mencairkan awan? Ya, pastinya dari matahari. Ya, semuanya dari kuasa Allah, ya kan? Dari kehendak Allah. Kita bahasnya sainsnya ya. Dari matahari. Ya, jadi semuanya kalau berdasarkan ayat tadi, ya, Allah menurunkan hujan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke. Nomor 12.
Pada saat pelajaran fisika, Ustadz membahas masalah rotasi. Nah, ini pembukaan. Kita langsung ke soalnya. Ustadz meminta para siswa memikirkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi yang dianalogikan ke benda lain. Jika ada dua buah benda berbentuk pipih, cakram A dan cakram B. Nah, perhatikan di sini gambarnya udah sangat memudahkan kita. Massa jenisnya udah diketahui. Massa jenis masing-masing cakram. Ya. Memiliki diameter yang sama namun masanya berbeda, berada pada sebuah poros yang licin. Cakram B diputar dengan kecepatan sudut 20 radian per second. Nah, kita lihat gambarnya. Cakram B punya kecepatan sudut, cakram A dan momen inersianya 12. Ya, udah diketahui di gambar juga. Cakram A diam dengan momen inersia 4. Seperti pada gambar. Ditanyakan ke kita, jika cakram B digabung dengan cakram A. Jadi cakram B berputar, cakram A diam. Digabung nih. Maka besar kecepatan sudutnya adalah titik-titik radian per second dengan arah yang titik-titik sama atau berlawanan arah atau berlainan. Ya. Jadi maksudnya setelah digabung, mereka itu akan mutar kemana? Sama nggak dengan arah si B mutar semula atau berlawanan dengan arah si B mutar semula? Nah, kira-kira konsep apa yang bisa kita gunakan untuk soal ini? Benda yang berputar kemudian bergabung. Momentum sudut. Good. Kita pakai momentum sudut. Jadi lebih tepatnya hukum ya. Hukum kekekalan dari momentum sudut. L1 sama dengan L2. Ingat rumus momentum sudut itu adalah I kali omega. Ini tepatnya jangan kita buat L1 L2 ya. Karena bendanya boleh aja sih. L1 sama dengan L2. Tapi 1 dan 2 itu bukan benda 1 benda 2. Ya, keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awalnya L1-nya adalah I benda A kali omega benda A tambah I benda B kali omega benda B sama dengan keadaan akhirnya mereka bergabung. Berarti IA tambah IB dikali omega. Nah, gitu caranya. Ya, jadi karena mereka bergabung, momen inersianya ditambah. Nah, kita tahu kecepatan sudut benda A tadi nggak ada 0. Ya, dia diam tadi. Maka ini 0 aja, maka sisa IB aja. IB itu 12 dikali omega B 20. IA-nya 12 tambah 4. Ya kan? Kali omega. Udah selesai. Ini soal yang gampang. 24 0. Ada 0-nya. Dibagi 16 sama dengan omega. Omega sama dengan 120 bagi 8 atau 60 bagi 4 atau 30 bagi 2 atau 15 radian per sekon. Mutarnya kemana? Udah pasti jawaban mutarnya sama. Karena si A nggak mutar ya. Jadi ketika digabung pasti mutarnya searah dengan si A. Kecuali si A nanti mutar berlawanan arah. Nah, itu bisa jadi berputarnya berlawanan arah. Jadi kalau nanti ada si A berputar berlawanan arah, maka di sini nanti hasilnya jadi IA dikali nanti min omega A ditambah. Nah, itu kalau si A berputar berlawanan arah. Kalau hasilnya min, hasil akhirnya min, itu berarti berputarnya berlawanan arah. Tapi kalau hasilnya positif, berarti berputarnya masih searah dengan si B. Gitu ya. Ini karena si A diam, gampang kali. Dia pasti sama. Berarti jawabannya 15 radian per second sama. Ya, nanti isi di isian di sini. Oke, ada pertanyaan? Ini soalnya nggak susah ya. Kalau kalian udah belajar momentum sudut pasti tahu.
Ini soalnya kan biasanya di momentum sudut itu seorang penari balet gitu ya. Dia berputar ketika tangannya direntang dengan tangannya dilipat gini. Nah, ini lebih kurang gambarnya ya. Lebih kurang gambarnya gini. Jadi nanti omeganya akan beda. Omega 1, omega 2 akan berbeda. Jadi penari ice skating tuh dari balet antara tangan direntang dengan tangannya dilipat itu kecepatannya akan berbeda. Karena ketika tangannya dilipat momen inersianya jadi lebih kecil. Oke. Oh, ini sekarang nomor 13. Ini pendek ini soalnya. Apakah jawabannya juga akan pendek? Sebuah mobil listrik yang digunakan sebagai patroli haji dapat bergerak dengan gaya sebesar 12.500 Newton. Kita tulis diketahui dulu. Kita belum tahu konsep apa yang akan keluar di sini. 12.500 Newton. Tanpa penumpang. Ya. Dalam waktu 3 detik, berarti T ada 3 second, dapat melaju dengan percepatan, ada A-nya di sini, 10 meter per second kuadrat ke barat. Jadi mobil kemana nggak dibilang ya. Jika mobil diisi oleh 2 orang polisi dengan berat, ini bukan berat harusnya, tapi massa 65 kilo dan 75 kilo, ini sama dengan 75 kilo, maka besar momentum mobil tersebut adalah. Oke. Berarti ini larinya ke momentum linear, ya momentum yang biasa. Jadi tadi mobil listrik digunakan patroli haji. Oke. Jadi ada massa polisi, massa 2 polisi. Kita langsung totalkan aja 65 tambah 75 ya 140 kilogram. Oke, jadi kalau mobil listriknya ini tadi kosong tanpa penumpang ya, dia dapat bergerak dengan gaya 12.500 dalam waktu 3 detik, dapat melaju dengan percepatan 10 meter per second kuadrat ya. Jadi dari data F dan A kita bisa cari massa mobil dulu. Ya, jadi F per A. Berarti 12.500 dibagi 10. Berarti massa mobil dapatnya 1.250 kg. Kita gabung di sini, berarti massa total yaitu mobil tambah 2 orang polisi 1250 tambah 140. Ya, dapatnya adalah 16 kok 6 139 ya. Ya Allah, salah lagi. Ya, 1390 betul. Kalau ada yang salah kalian ingatin Bapak ya. 2 tambah 1 ya. 3, 5 tambah 4, 10. Oke. Jadi 1.390 kg massa total mobil. Nah, dalam waktu 3 detik, mobil dapat melaju dengan percepatan 10 meter per second ke arah barat. Ya, artinya dari waktu dan percepatan itu kita bisa cari kecepatan. Jadi VT V0 tambah A kali T. Jadi pertama cari massa total, kemudian cari kecepatan. Kecepatan awalnya dianggap diam, karena nggak diketahui. A-nya itu 3 kali 10. Itu balik. A-nya 10. Hasilnya sama sih. 10 kali T-nya 3. Berarti kecepatan akhirnya adalah 30 meter per second. Ya udah. Berarti momentum sama dengan M. Gimana? Gimana? Ada yang mau ngomong tadi? Nah, sekarang gini soalnya. Ya, dalam waktu 3 detik mobil berapa berdiri?
Jika mobil diisi oleh 2 orang polisi dengan berat segitu, maka besar momentum mobil tersebut adalah. Nah, sekarang kita harus pahami betul-betul soalnya dulu. Yang 3 detik dengan percepatan 10 itu kan masih dalam keadaan kosong ya. Jadi ini adalah kecepatan dalam keadaan kosong. Artinya mobil listrik dia bisa jalan. Ingat ya, mobil listrik itu kan dia punya sistem kemudi otomatis. Jadi dia bisa jalan walaupun nggak ada orang. Ya, jadi kita anggap seperti itu. Mobilnya dalam keadaan kosong, kecepatannya 30. Tapi kalau udah ada orang di dalam, ya kan, gaya dari mobil kan tetap kan ya. Gaya dari mobil tetap, tapi ada orang di dalam. Maka kecepatannya jadi berapa? Kan beda tuh. Ya. Gimana menurut kalian? Kira-kira kecepatannya makin besar atau makin kecil kalau ada orang di dalam? Iya, makin kecil karena makin berat. Kalau gitu, momentumnya gimana? Makin besar atau makin kecil? Karena yang ditanya sini bukan kecepatan, ditanyanya momentum setelah diisi orang. Sebagai informasi kan massa kali kecepatan ya, rumus momentum kan? Oke, kalau kita lihat rumus momentum, kecepatannya kan makin kecil kan? Maka momentum makin kecil. Tapi massanya kan bertambah tadi. Awalnya mobil sekarang ada orang. Kecepatan mengecil, massa bertambah. Jadinya momentumnya gimana nih? Bertambah apa berkurang? Ayo, coba dipikirkan. Gimana cara kita cari momentumnya nih? Ini ditanya angka ya, bukan bertambah atau berkurang. Ada pendapat? Gimana momentumnya? Setelah ada polisi, momentumnya jadi gimana? Larinya ke hukum kekekalan momentum. Apa itu? Momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi, walaupun udah diisi polisi, momentumnya itu tetap aja. Jadi, yang ditanya memang momentum akhir setelah diisi polisi. Kalian nggak perlu repot. Kalau kalian cari momentum akhir, kalian harus cari gini. Massa total, udah ada tadi massa total. 1390. Tapi kalian harus cari kecepatan akhir setelah diisi. Kan belum ada kan? Kecepatan setelah diisi orang kan belum ada. Nah, jadi kalau kalian mau cari momentum akhir dari massa total kali kecepatan akhir setelah diisi orang, kalian nambah masalah. Cari dulu kecepatan akhir. Jadi nggak usah pakai ini. Cari momentum akhir, minjam rumus momentum awal. Kalau momentum awal gampang. Massa mobil yang kosong, kan momentum awal cuma mobil tuh. Ya, dikali kecepatan apa? Kecepatan mobil yang kosong. Ya, kecepatan yang kosong. Nah, kalau ini datanya dua-dua udah ada. Jadi langsung aja. Jadi massa mobil yang kosong tadi berapa sih? 1250. Ya, 1250 dikali 30. Jadi kita malah nggak pakai massa total yang kita cari ini tadi, malah nggak kepake. Ya, udah selesai nih, tinggal dikali aja. Bla bla bla, kilogram, meter per second satuannya. Ya, jadi yang ditanya itu besar momentum mobil tersebut setelah diisi orang. Ya udah, cari aja dari momentum awal, udah aman. Nah, kalian bisa pakai rumus hukum kekekalan momentum ini kalau kalian mau cari kecepatan akhir. Nah, jadi kan mutar-mutar nih. Kalian mau cari momentum akhir, cari dulu kecepatan akhir dari rumus ini. Nanti balik lagi ya, sama aja. Ya, jadi justru kalau ditanya kecepatan akhir itu akan
pakai rumus ini. Kalau nggak, kalian pakai aja rumus momentum awal. Ya, jadi kalau kalian mau cari tadi, kita kan udah setuju tadi ya. Setelah diisi orang, kecepatannya akan berkurang. Cara buktiinnya ya kalian cari aja sini. Massa mobil dikali kecepatan mobil yang kosong sama dengan massa total dikali kecepatan akhir setelah diisi. Nah, kalian nanti akan dapat di sini kecepatan akhirnya bla 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 pasti lebih kecil dari 30 meter per second. Nanti coba ya. Coba sendiri nanti. Ya, prediksinya adalah kecepatan akhir pasti lebih yang 30 meter per second. Oke, gitu ya. Tapi kita nggak perlu cari di sini karena nggak ditanya. Ya, cuma yang ditanya cuman momentumnya gimana. Karena ada hukum kekekalan momentum, kalian pinjam aja rumus momentum awal untuk mencari momentum akhir. Begitu ya? Lebih kurang? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan satu soal lagi. Insya Allah masih sempat. Kita istirahat nanti 11.15. Satu soal lagi, nomor 14. Masih semangat ya? Bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, ini nggak dikasih tahu ini surah apa, ayat keberapa, artinya apa. Tapi alhamdulillah di soal ini nggak ditanyakan. Ya, kalau ditanya kan jadi susah kan soal ini kan. Jadi misalnya ini ayatnya di surah apa misalnya. Kalau yang nggak tahu ya nggak tahu gitu kan. Oke. Merujuk ayat tersebut. Dia cuma merujuk aja, artinya nggak ngaruh kali. Kita nggak ditanya ayat apa. Jadi kita langsung fokus ke soal. Semua benda yang ada di bumi akan terkena oleh gaya gravitasi. Jadi soalnya ini tentang kemungkinan gaya gravitasi. Ya, tapi belum tentu juga. Tinjau sebutir kerikil dengan massa M dilempar horizontal dari ketinggian H. Ini berarti tentang gerak ya. Jadi kalau kita gambar, ini ada gedung, ibaratnya lah ya. Di gedung ini ada sebutir kerikil, dilempar horizontal, berarti lurus ke depan. Ini V. Kecepatannya, nggak diketahui kecepatannya. Ketinggian gedungnya H, dilempar dengan energi kinetik awal K. Oh, diketahuinya energi kinetik. Energi kinetik awalnya K. Biasanya kita butuh itu dilempar dengan kecepatan. Ya. Tapi nggak diketahui kecepatan, diketahuinya K, energi kinetik. Dan masanya M, diketahui dalam soal. Saat energi kinetik dari kerikil jadi 3K, maka waktu yang dibutuhkan adalah, jadi kan kalau dilempar begini, karena ada gravitasi sesuai dengan ayat di atas tadi, ada gravitasi ke bawah, ya, maka kerikil ini kan nggak lurus ke depan, nggak lurus gitu aja kan. Jadi kalau kita lempar benda dari gedung, dia akan melengkung seperti ini kan, lebih kurang gitu, dia akan melengkung. Oke, apa ini udah keluar bentar. Nah, jadi lintasan pelurunya atau lintasan kelikirnya jadi lintasan parabola. Nah, suatu saat di sini energi kinetiknya, kalau tadi EK1, ini EK2, itu menjadi 3K katanya. Maka berapa waktunya nih? Ya, yang ditanya berapa waktu agar dia mencapai energi kinetik 3K. Itu kan? Nah, konsep yang terlibat di sini, itu yang pertama, benda yang dilempar ini, ya, dia kan sebenarnya bergerak maju. Dia dilempar ke kanan, dia berarti bergerak maju. Jadi dia bergerak pada 2 dimensi kalau kita buat ya. Dia akan bergerak 2 arah. Ya, maksud 2 arah itu dia bergerak di sumbu X, bergerak di sumbu Y. Ya kan? Jadi sehingga pada suatu keadaan di sini dia punya VY ke bawah dan VX ke kanan. Ya, karena dia gerak parabola. Ingat, gerak parabola itu ya tetap dipecah dia menjadi VX dan VY. Nah, pada sumbu X dia bergerak secara GLB. Ya, ini ingat lagi gerak parabola ya. Jadi ini konsepnya adalah gerak parabola. Tapi Bapak nggak menyelesaikan ini dengan rumus parabola. Kita selesaikan ke rumus GLB aja.
Pada sumbu X dia GLB, pada sumbu Y bendanya itu cuman jatuh bebas saja, nak. Ya, jadi benda ini yang dilempar ke kanan itu dia sambil maju kanan tapi sambil jatuh bebas. Ya. Nah, yang pertama Bapak tinjau dulu keadaan awal. Keadaan awal dia punya EK1 nilainya K. Rumus EK apa? Setengah kali M kali V kuadrat. Ya, V-nya adalah V keadaan 1. Maka dari sini kita bisa dapat nilai V1 adalah 2K per M. Akar ya. Ini adalah kecepatan awal dilempar. Karena kita butuh ini. Ya, ini adalah kecepatan awal. Karena untuk gerak itu pasti butuh kecepatan awal, nggak butuh energi kinetik. Jadi energi kinetiknya kita ubah dalam bentuk kecepatan awal. Nah, keadaan akhir. Di keadaan energi kinetik 3 itu. Keadaan akhir. Yang ditanyakan, ya itu energi kinetiknya menjadi 3K. Nah, energi kinetik ini rumusnya adalah setengah kali M kali VT kuadrat. Nah, itu dulu ya. Nah, tapi harus hati-hati di VT-nya ini. VT-nya itu yang mana? Ya, jadi di sini yang banyak salah orang. Jadi nanti ke kanan tadi ada VX, ke bawah ada VY. VT itu adalah gabungan dari VX dan VY. Nah, ini. Karena ini gerak 2 dimensi, ini adalah VT. Jadi VT dari VX dan VY. Nilainya berapa? VX kuadrat tambah VY kuadrat. Ya, itu nilai VT kan sebenarnya akar ya. Cuman akarnya Bapak hilangkan, Bapak buat kuadrat. Karena kita butuh di sini VT kuadrat. Ya, Vx-nya sama dengan V1 karena dia GLB. Ingat tadi Bapak bilang di sini, sumbu X itu berlaku GLB, berarti kecepatan tetap. Ya, jadi Vx kalau kecepatan tetap itu artinya Vx sama dengan V1 yang udah dapat tadi kita tuh. Yang ini nih. Akar 2K per M. Sementara GJB ya untuk rumus kecepatannya VY sama dengan GT. Nah, ini lihat lagi rumus GJB ya. Gerak jatuh. Kita kaitkan dengan waktu karena yang ditanya dalam soal waktu. Gerak jatuh bebas ketika benda jatuh dengan waktu T berarti kecepatannya jadi GT. Ya, jadi di sini kita udah tahu Vx-nya V1, Vy-nya GT. Ya, maka kita turunkan ke sini Vt kuadrat sama dengan V1 kuadrat. V1 kuadrat berarti 2K per M ditambah Vy kuadrat berarti G kuadrat T kuadrat. Ya, inilah yang kemudian kita isi kemari. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Berarti 3K sama dengan setengah kali M kali 2K per M ditambah G kuadrat T. Oke. Selanjutnya, ini waktu sekarang 11.09. Kita selesai 11.15. Bapak kasih kalian waktu 2 menit. Kalian selesaikan persamaan ini dapat T apa? Selesaikan baris terakhir. Dapat T apa? Bapak kasih waktu 2 menit. 2 menit nggak dapat, Bapak gas sendiri. Ayo, dapatnya apa? Dari A, B, C, D ini tinggal satu langkah lagi untuk kalian dapatkan A, B, C, D. Yuk, siapa duluan dapat?
Oke, ada yang dapat B nih ya di kolom komentar. Oke, bagus. Ya, jawabannya sepertinya B nih ya. Bapak juga belum coret-coret sih. Ya, kalau kita lihat sekilas kayaknya B. Ayo, yang lain dapat nggak? Jadi, pertama yang dipindahkan adalah setengah M. Berarti 2 kali 3, 6 ya. 6K per M. Nah, ininya tetap dulu. 2K per M. Ini Bapak tulis step by step ya. G kuadrat, T kuadrat. Kemudian yang dipindahkan kemudian 2K per M. 6K per M dikurang 2K per M sama dengan G kuadrat, T kuadrat. Karena penyebutnya udah sama, boleh langsung kita kurangkan. Jadinya 4K per M. Sama dengan G kuadrat, T kuadrat. Berarti T kuadrat setara dengan 4K per G kuadrat M. Betul ya? Berarti T akar. Kalau akar 4 bisa keluar, G bisa keluar. Ya. K dengan M nggak bisa keluar dari akar. Ya, jawabannya B. 2 per G, K per M. 2 per G, K per M ya. Oke, begitu ya. Ini adalah suatu soal yang bagus nih, keren soalnya. Jadi soalnya tentang gerak parabola, gerak 2 dimensi, gabungan dari GLB dan GJB. Tapi kecepatan awal nggak diketahui, kecepatan akhir nggak diketahui. Karena biasa kalau ditanya waktu tuh kita kaitkan ke gerak ya. Maka kita harus cari kecepatannya dari energi kinetik. Ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Ini masih 11.13, masih ada lebih 2 menit. Untuk kalian istirahat. Yang belum duha, duha dulu lah ya. Kita lanjutkan lagi 11.30 insya Allah. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.